Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila qiyamah amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa-mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Konservatif Tone dan Gerakan Politik Fundamentalisme. Sebuah kajian outsider dari Martin van Bruynesen. Tayyip, sebelum kita melangkah kepada materi, alangkah baiknya kita mengenal siapa itu Martin van Bruynesen. Martin van Bruynesen yang lahir di Schoonhoven, Utrecht, Belanda pada tanggal 10 Juli 1946. Beliau telah menyelesaikan studi matematika dan fisika secara teoritis di Universitas Utrecht pada tahun 1971. Setelah lulus, beliau lebih menaruh minat kepada materi sosiologi dan antropolog. Maka sambil mengajar matematika di sekolah SMP dan SMA pada saat itu, pada tahun 1974-1976, dia mengadakan penelitian lapangan di berbagai daerah, terjun langsung di daerah Kurdistan, yang mana Kurdistan itu meliputi bagian dari Iran, Irak, dan Turki. Dan beliau menulis sebuah disertasi mengenai kehidupan sosial dan politik bangsa Kurdi pada tahun 1978. Perjalanan pertama pada saat itu dia kenal dengan tarekat Naqsabandiyah terjadi di Kurdistan. Kemudian pada tahun dasawarsa 1980-an sering tinggal di Indonesia. Pada tahun 1983, 1984 ia membuat penelitian di lapangan di suatu perkampungan miskin di Bandung. Dan pada tahun 1986, 1990 bekerja di LIPI sebagai konsultan metodologi penelitian. Dan semenjak tahun 1991 ia tinggal di Yogyakarta dan ditunjuk oleh INIS sebagai dosen tamu pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian Martin van Bruynesen bekerja di beberapa tempat. Setelah ia fokus pada penelitian lapangan, dia bekerja. Dan di antara pekerjaan-pekerjaan yang dia ambil yaitu di antaranya adalah sebagai guru besar studi Kurdi Universitas Utrecht Belanda. Kemudian sebagai pendiri International Institute of the Study of Islam in Modern World tahun 1998. Begitu juga sebagai profesor studi Kurdi di Free University di Berlin tahun 1996-1997. Dan sebagai dosen tamu pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1991-1993. Kemudian sebagai konsultan metodologi penelitian di LIPI tahun 1986-1990. Dan membuat penelitian juga di Bandung tahun 1983-1984 dan sebagai guru matematika pada tahun 1971-1972. Di antara karya-karya Martin van Bruynesen yaitu Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. NO di antara tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru, Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia, Rakyat Kecil Islam dan Politik, Turkluk Alefelik, dan yang terakhir Aga Sheikh Devlet. Martin van Bruynesen selama di Indonesia beliau menulis sebuah buku yang sangat terkenal yaitu Konservatif Tone, sebuah ancaman atau Indonesia dalam ancaman fundamentalisme yang diterbitkan Mizan. Tayyip, di buku itu dijelaskan Martin van Bruynesen menulis di antaranya adalah peta politik pada zaman
Orde Baru ya, pada zaman Soeharto. Di masa jaya Orde Baru tahun 1970-an hingga tahun 80-an ya, beliau menggambarkan Islam Indonesia ya. Pada saat itu telah menunjukkan wajah ya, yang tersenyum. Mungkin sedang selayaknya begitu karena dipimpin oleh penguasa yang otoriter yang dikenal sebagai the smiling general, jenderal yang banyak senyum ya. Kemudian sejak jatuhnya Soeharto tahun 1998 terjadi perkembangan di Indonesia yang banyak ya, mengubah citra Islam Indonesia dan anggapan tentang Muslim Indonesia yang selama ini dikenal sebagai toleran dan cenderung mau kompromi. Ya. Pada era pasca Soeharto menawarkan wajah Islam, ya. Wajah Islam Indonesia yang amat beda. Ya. Selama beberapa tahun terjadi konflik antar agama di seluruh negeri. Ya. Tahun 2005, ya, sebuah konservatisme tampaknya telah terjadi ya, di dalam arus utama Islam. Dan tampaknya pandangan modernis ya, dan liberal yang selama ini mendapatkan dukungan luas di dalam Muhammadiyah dan NU telah kian ditolak. Ya. Kedua organisasi ini mengadakan kongres 5 tahunan, mereka pada tahun 2004, dan pada kongres ini susunan pengurus dibersihkan dari pimpinan-pimpinan yang mereka anggap liberal, termasuk orang yang telah memberikan pengabdian yang besar kepada organisasi mereka. Ya. Banyak ulama yang dan pemimpin Muslim lainnya tampaknya lebih sibuk dengan perjuangan melawan sekte dan ide sesat. Kemudian tanda paling jelas dari terjadinya konservatisme barangkali ya, bisa dilihat dari sejumlah fatwa yang dianggap kontroversial ya, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. Salah satu fatwa itu menyatakan bahwa sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama atau disingkat dengan sipilis dalam singkatan sugesti yang diciptakan oleh kaum fundamentalis adalah bertentangan dengan Islam. Konservatisme tidak berarti bahwa suatu suara liberal ya, dan progresif dari masa lalu telah tiba-tiba terbungkam. Sebenarnya banyak yang menyuarakan protes. Mantan pimpinan Muhammadiyah dan NU waktu itu, yang Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, yang benar-benar populer pada saat itu, pada populer bagi konstituen mereka, ya, berbicara secara keras dan jelas begitu pula beberapa anggota terkemuka dari dua generasi ini serta jumlah besar aktivitas muda. Ya. Tapi mereka telah kehilangan kekuasaan untuk menentukan perdebatan dan memberikan inisiatif itu kepada kaum konservatif dan fundamentalis. Kemudian apa yang terjadi? Menarik untuk dilihat kaitannya langsung antara demokrasi Indonesia ya, dan turunnya pengaruh pandangan liberal dan progresif. Namun asumsi bahwa mayoritas itu bersifat konservatif atau cenderung berpandangan fundamentalis tidak bisa diyakini begitu saja. Ini berarti pemikiran Islam liberal hanya bisa berkembang apabila dilindungi oleh rezim otoriter. Ya. Argumen lainnya adalah demokratisasi politik telah menarik banyak dari orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga yang mendukung perdebatan intelektual ke dalam karier di partai politik atau institusi, sehingga melemahkan landasan sosial bagi wacana Islam liberal dan progresif. Penjelasan yang lain mungkin bisa diulang-ulang, ya, selalu disodorkan oleh kaum yang liberal, ya, yang mereka merasa terkepung, ya, terkait adanya pengaruh ya, dari Timur Tengah, ya, khususnya Semenanjung Arab dalam bentuk kembalinya para lulusan Universitas Saudi, institut pendidikan yang didanai oleh Saudi Arabia ya, dan Kuwait, ya, sponsor penerjemah jumlah teks ya, dalam tanda kutip fundamentalis ya, atau sebuah dukungan ideologis ya, dan keuangan untuk gerakan Islam lintas negara. Menonjolnya keturunan Arab yang memegang kepemimpinan gerakan ya, yang dianggap radikal tampaknya mengarah kepada peran mereka sebagai perantara proses Arabisasi Islam Indonesia. Tak bisa disangkal pelaku keturunan Arab dan dana dari Arab memang meningkat, tetapi seperti
telah disampaikan, dinyatakan ya, di bagian lain, pengaruh mereka tidak secara khusus bekerja dalam arah anti-liberal maupun fundamentalis. Kemudian pemunculan gerakan Islam lintas negara di muka umum ya, merupakan fenomena penting yang telah pasti ya, mengubah pemandangan Islam Indonesia. Serta mengikis pentingnya peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan arus utama moderat. Terlalu dini untuk mengatakan apakah pengaruh dua organisasi ini ya ke pandangan konservatif bersifat sementara. Pengamatan kita pada saat Musyawarah Nasional NU pada bulan Maret ya 2010 ya menunjukkan tren anti liberal telah mereda dan bahkan mungkin telah berbalik ya. Selanjutnya ya pengertian fundamentalisme ya. Apa itu fundamentalisme ya? Fundamentalisme secara etimologi adalah berasal dari kata fundamental ya, yang berarti hal-hal yang mendasar atau asas-asas. Sebagai sebuah gerakan komunitas keagamaan ya, fundamentalis dipahami sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner ya, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada gerakan ajaran agama yang asli seperti tersurat dalam kitab suci. Gagasan dan posisi umat beragama yang mengacu pada istilah fundamentalisme tampaknya masih perlu dielaborisasi lebih jauh. David Troy Giffin dalam bukunya Good and Religion in the Modern World mengatakan bahwa fundamentalisme adalah sebuah aliran atau faham yang berpegang teguh pada dasar-dasar agama secara ketat melalui penafsiran terhadap kitab-kitab suci secara rigid dan literal. Sejarah istilah fundamentalis ya. Secara historis, istilah fundamentalisme merupakan atribut ya yang diberikan kepada sekte Protestan pada saat itu ya, yang mana yang menganggap Injil itu bersifat absolut dan sempurna. Dalam arti literal sehingga mempertanyakan satu kata yang ada dalam Injil dianggap sebuah dosa besar ya, dan yang tidak diampuni. Ya. Fundamentalisme selalu muncul dalam setiap agama. Ya. Agama-agama besar dunia, ya, tidak hanya Kristen dan Islam. Fundamentalis juga terdapat pada agama Hindu, Buddha, Yahudi, dan Konfusianisme. Ya. Menurut Graudi, fundamentalis merupakan fenomena yang tidak terbatas bagi agama. Ya. Tetapi terdapat pula dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Karena baginya fundamentalisme adalah suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik bersifat agama, politik, maupun budaya, yang dianut pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya pada saat paham atau pandangan tersebut menjadi rujukan. Kesimpulannya bahwa fundamentalisme dapat disebut sebuah gerakan dalam sebuah aliran atau paham keagamaan ya, yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas. Selain dalam persoalan agama, fundamentalisme terjadi juga pada bidang yang lainnya, seperti fundamentalisme politik, fundamentalisme ekonomi, dan lainnya. Hanya saja belakangan istilah fundamentalisme lebih banyak dan sangat populer dilekatkan pada persoalan keagamaan. Dalam konteks ini, ya, fundamentalis sering diidentikan kepada mereka yang memahami dasar-dasar keagamaan dengan orientasi penafsiran yang rigid dan literal. Ya. Demikian Pak Dokter dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.